Oras masalubot na amang inang berhap berhu bermarparhai na hop hop like hai na po saudara. Di hari yang berbahagia ini saya senang sekali rasanya bisa bertemu dengan saudara. Kiranya saudara juga selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Semoga bahwa kita percaya ketika dia datang dari sorga dan dia kembali kepada sorga, dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 16 mengatakan bahwasanya dia akan kembali kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bernyanyi bersama toh lagu terbaru dari saya, Pesan dari Tuhan. Manusia palsu, siapakah dia? Namanya Narina Cocktail Official yang suka menghujat. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Halo Heri. Dengan apa ku Aduh, udah absen kan weh? Bang Mali. Udah ada loh Bang Mali. Nanti yang membantu aku. Terang kali sini Kak. Nah, siapa itu Bang? Ini namanya Ragil, rada gila. Jangan gitu lah kok Bang Mali. Ngaku-ngaku adanya memang adekku, Bang. Siapa yang bilang aku ngaku? Kalau Ya kan, aku Bang. klarifikasi, aku klaim dia benar ya benar. Kalau orang aku anaknya, nah kali itu nggak mungkin karena aku belum punya anak. Ya nggak TikTok. Ada temanmu TikTok, Holy Spirit, Deborah, kayak jelangkung lu, nggak apa-apa juga brother. Semakin biarlah aku semakin rendah dan dia semakin tinggi. Dengan donian itu Kok lagu Mardo Holong kok Bang? nggak bisa. Nggak apa-apa. Apa? Kalau PK aku baru mulai, jadi nggak ada penonton. Iya, aku kan juga bilang gitu Bang. Aku pun nggak berani melawanmu abangku. Gak berani aku melawanmu abangku. Aduh kok jelek kali nih kameranya. Cerita aja Rada. Ada si Polina gak? Tunggu ya, Kak Pol, akun private kakak itu. Kak Pol masih di situ kakak kau. Itu Ian, welcome. Kak Pol, akunnya privat. Kok buram kali kamera ini, asing. Halo Yokina, halo Fir. Siapa Fir? Fira kan? Asing. Vika Joyce, El Nasneo, Mikel Hanjono, halo Chris, wow. Tak lama Ian, kita absen berjumpa. itu Ian. Kak Rima, waduh udah lama tak berjumpa. Kak Willy. Bang si boy ya. Kak Pol, kayaknya udah nggak di sini lagi lah bang. Kok banyak kali orang jam tinggi gini live ya. Roda, kau suka lagu seperti apa Roda? Biar ku nyanyikan. Lagu apa ya? Jangan lagu Batak ya, karena di story-storymu lagu-lagu Batak semua.
Siapa itu? Eci. Eci. Eci Jangan adik orang-orang aneh adik ya. aku. Enggak, adikku bang. Oh, aman, aman ya. Aman. Ci, mana sinyalmu dek? Adikku ini bang. Ini bang, ceramahin bang. Ini enggak gereja Kenapa tadi dia? bang. Bang lagi ini Eci. bang Mali, aku udah terpikirkan. Cantik gitu loh bang. Pahit nah. Cantik. Iya. Terus Bang Kimto, welcome. mama lah. Mawar. Bang Malik ngerti PK enggak ngerti aku karena ada Rada jadi aku ikut-ikut kayak gini. Mana bisa mana pernah aku kayak gini. Sendiri aku pegang kayak gini. Sabar Ci. Abang rindu, aku juga rindu sama kamu. Main 3 aja kita ya bang, sambil nyanyi ya bang. Aduh, jangan tetep layar teman-teman, jangan gitu-gitu ya. Kayak gini lah orang yang baik, jangan tap-tap layar. Gimana tuh Dede? Yuk, terima. Yuk, Jangan terima aku guys. jelek nih. Sorry. Iya, sinyalmu bang. Bang Kimto, tetap di sini ya bang. Sorry. Terima lah Ci. Terima bang, Bang Malik. Udah. Ci. Yang lain mungkin dia mungkin belum. Asing. Bersuara kok. Itu Eci, bersuara kok. Hai Gemilang. Tari dah doa Ci. Oke, itu saya Jen welcome. Aduh, udah berpergian orang ini semua. Bang Yesua. Kimto udah berpaling abangku ini. Ya bang nyanyi bang. Lagu apa? Cantik tadi bang. Kahitna. Kayak gimana lagunya cantik? Cantik. Gimana ya? Refnya aja. Di Google. Nggak pandai aku nyanyi loh bang. Nggak mungkin orang Batak nggak bisa nyanyi. Aku loh orang Batak yang nggak pandai nyanyi bang, serius. Serius. Tapi kok berdoa bisa berdoa? Bisa lah bang, asin. Mau makan pun aku berdoa ya bang. Nggak segitu parahnya ya aku. Coba doakan Eci, biar Eci dapat jodoh. Biarlah dia berdoa untuk jodohnya bang. Jodohku aja belum ada. Wah kencang kau ya Ci. Bang Kimto kemari lah kau bang. Kok berpaling sih bang? Nyanyi lah bang Mali. Serah mula mau nyanyi apa lah bang. Yang abang tahu aja lah. Yang abang bisa. Apakah aku ini? Halo Oma. Tahu lagu itu. Fernando Manurung. Jangan tetap layar. Saya enggak. Kalau tetap layar saya blokir kalian. Berkali weh hostnya. Blokir. Sini aja kalian abang-abang kakak sini aja. Nampungnya aku. Tulang men. Bang Kimto. Aku balas Tuhan selain puji dan apa itu? Sembah kau gitu kan bang. Asik. Jangan kau pusing Cik. Kalau bagian rohani dia pusing. Cik. Dolar. Rendah. Aura. Makasih bang rendah hati. Makasih bang Maru. Gimana? Apakah sinyalku bagus? Teman-teman, sekali ini karena aku temenin Rada dulu. Habis ini kita akan bawa firman. Kebetulan kan hari ini adalah hari kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus.
Jadi kita akan Kasih bawa Bang firman Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Aduh, bentar lagi tobat lagunya, aduh. Ya Ih, aduh, itu langsung lah. sekjen. Oh, gua kira ini yang apa? Betul Bang, betul lagu aja lah ini. kalau misalnya lagu rohani bisa request, Bang. Bang Malik. Bisa. Lagu doa mengubah segala sesuatu bisa. Waduh, kayak gimana tuh? Coba di Ais, aku nggak Coba pandai lo di- nyanyi. Apa challenge-nya deh? Nggak ada bang rendah hati, nggak ada challenge-nya. Nanti ya bang, sama Eci ini aku nanti main ya bang. Oh, Sabar sorry. ya, Bang. Yohanes Abang 14 stay ayat di situ 1 dulu ya bang rendah hati. sampai 14. Nanti kita akan buka Yohanes 14 ayat 1 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rumah Bapa. Jadi janganlah kalian takut. Begitulah. Sabar ya bang rendah hati masih bertahan ya kok bangku. Betul betul. Sabar ya bang. 1 menit lagi nih bang. 1 menit lagi teman-teman ya. 1 Ditunggu menit ya. lagi abang ini mau ibadah. Ya Ini bang, temanmu entar lagu sih. apa lah bang yang abang tahu bang? Rada, temenmu si TikTok ini bolak-balik. Apa katanya bang? Kalau nggak ada, ini challenge nanti ada sama si Eci bang. Apa katanya bang Malik? Kublokir ya kau. Kublokir Apa kau katanya? TikTok tap-tap layar di sini. Apa Kublokir katanya jangan bang? tap-tap layar. Oh jangan Enggak, tap layar. Ria sini kau dek. Jangan tap layar kau. Ya, bentukan aja, bentukan. Oke. Bang rendah hati Eci. jangan ya. Eci, Sekjen. I love you full, Eci. Ya bang, Oh, balik oh. lagi kau ya bangku. Apa? Bang rendah hati jangan jadi bang. Balik lagi I lah. love you Soalnya full. winku ada 8 bang. Salam kenal. Apa? Bang Kimto. Oh, Salam salam kenal kenal. juga. Nampak kan lah mukamu Ci, asing. Oh, astagfirullah. Astagfirullah. Makasih bang. Suka lupa sama diri. Bang Kimto, makasih ya bang. Belum Oke, malu si Eci Kak. saya. Biasa. Kamu sama Eci aja Oke. ya. Oke bang, makasih ya Kita bang. selalu ya. Gimana? Oke, Tolong, saya selalu tolong juga, Bang. turunkan biar aku Makasih. bisa turunkan. Oke bang. Shalom. Ci, nanti kau naik lagi kakak undang. Turun lah Ci. Nggak tahu Nah, aku. aku sama dia. Kalian lah tuh kayak mana? Kayak gimana turunnya? Aku nggak ngerti. Aku juga nggak tahu, Ya, Eci. gimana kita ini? Ya Tuhan Yesus Sama tolong. kan? Aduh, Aku follow kamu mana dulu. nih? Aku follow kau, nanti kau follow aku. Iya, follow aja follow. Iya, follow. Oke, Oke. oke. Sehat-sehat ya. Adik Ya. abang. Oke, kita akan nyanyikan lagu pujian dulu teman-teman. Lagu apa nih? Kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo Bang Niko. Aman ke sinyalku? Malam juga. Napi tupul malam. Hi, thank you very much. Hai Raku. Kita akan bawakan lagu Saat ku renung
menemukan kebaikan-Mu Tuhan. Tapi heranku melihat perbuatan tangan-Mu. Ketika imanku sudah mulai meragu, Kau kuatkanku dengan firman-Mu. Kasih-Mu erat memelukku. Apalagi aku liriknya? Ku aman dalam dekapan-Mu. Kau bisikkan di telingaku. Tenanglah, ku ada di sini. Thank you GPD. Dunia boleh hancurkanku, tapi Kau pulihkan aku. Kecewakan aku, tapi Kau mengasihiku. Dunia boleh menolakku, tapi Kau menerimaku. Kau segalanya. Dari mana ya tadi kok baru ya? Tadi itu Zoom, karena saya kan sekolah kitab, jadi Zoom selama 2 jam. Habis Zoom bikin kopi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ke teman-teman Facebook, teman-teman TikTok. Sombong ini. On cam dulu, nggak mau aku bilang salah. On cam dulu. Langsung ditembak. Oke, wait. Kau dahsyat dalam segala. Udah selesai kan? Apanya yang selesai? Ibadahmu selesai kan? Sombong kok lagi di gereja, aku lagi di gereja. Tadinya kita mau worship bareng Enggak, itu nih. dengar dulu posisinya, Bos. Dengar dulu. Itu posisi aku lagi sama anak pemudi, dia main keyboard dan aku nyanyi. Di depanku tuh Pak Gembala. Sama majelis sama istrinya, jadi aku segan gitu. Padahal sama depanku juga gembala. Oh ya, selamat merayakan. Di mana nih aku? Kalimantan juga kan? Yo man, yoi bro. Saya masih ingat lah. Kan kamu pernah kasih tahu kemarin. Anissa, mendaki gunung lewati lembah. Gimana? Mendaki gunung lewati lembah, pelayananku di sini. Semangat. Biasanya aku di Jakarta kan nggak ada trek naik gunung, berbelok-belok, lewati lumpur, banjir. Nah di sini aku diproses Tuhan luar biasa. Yang nggak suka babi jadi makan babi. Wih, mantap itu. Memang. Anggaplah itu sebagai ya sekalian traveling gitu kan. Iya juga sih. Itu Gimana Ibu Pendeta? Gimana Ibu Pendeta ibadah kenaikan? Jangan kasih gelar itu dulu, Bos. Saya belum punya gelar itu. Tolong. Berat kita. Tadi saya dengar kamu bilang sekolah kitab ya? Enggak. Really? No. Masih belajar. Ya doakan saja. Udah masuk. Iya. Semangat. Iya, diinjili lagi. Denomnya. Mantap. Aku pengennya di Saksi Yehova, tapi malah diinjili. Agak lain memang ini orangnya. Ya. Tapi kok masih di Jambi ya? Masih di Jambi. Gimana pelayanan di sana? Luar biasa. Sangat.
Kok jadi lagi praktek ya? Praktek apa ini? Praktek maksudnya? Enggak Tapi naik aja raku naik aja kamu. aku agak agak ini nih, sorry, soalnya aku ada salfok dengan komen kakak ini. Hai Hasian. Aku kan nggak tahu Hasian itu apa. Hasian itu bahasa Kalau Abang Batak, kalau Malik ke bahasa ketemu juga Indonesia kita tuh berdua Bang. sayang. Naik kamu. Aku naik naikin aja ya. Nggak tahu siapa naik naik aja. Shalom Mbak Titik. Shalom Raku. Shalom Shalom. TikTok. Bang Malik tahu Praktek nggak? apa jadi Raku? kamu Hasian ke bahasa Indonesia jadi tuh kamu apa? Malik lagi praktek sekarang ya? Halo, Iya. Shalom juga. Aku merasa halo. tersudutkan di sini perempuan semua. Ayo aku keluar ya, bye. Nice kok. Enggak, Hasian itu artinya apa? Anissa, jelaskan dulu. Hasiannya itu kan bahasa Batak, ke bahasa Indonesia tuh sayang. Oh, berarti aku disayangi dong. Iya. Kasih. Shalom Salam Malik juga dan semuanya, Mbak shalom. Titik. Salam kenal kakak yang baru bergabung. Eh, Anissa, kan aku lagi belajar tentang Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Perikopnya kan rumah Bapak nih. Bisa dijelaskan Ibu Pendeta? Tolonglah, jangan sebutin gelar itu, please ya. Please, aku bukan nggak mau ini ya. Tapi itu belum sampai ke situ. Tolonglah, Pak. Ini aku kenalan dulu sama tiktok.com ini. Namanya siapa itu? Kakak, Ya, itu namanya siapa? nama aku Lamria. Oh, Lamria bin Apa? Lamria bin. Kok pakai bin sih, Pak? Oh, kamu temannya Rada ya? Iya, adeknya. Oh, salah kenal ya. Kalau kamu temannya Rada, biar ku follow. Tadi di mana, Bro? Yang kamu bilang tadi itu? Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kita belajar Alkitab di sini. Kalau kemarin kita di WhatsApp belajar, aku di WhatsApp itu sama Pardosi sama Bang Samuel lagi belajar tentang Islamologi. Jadi kita di sini belajar tentang Ayat berapa nih, Bos? Mau bahas semuanya maksudnya? semuanya. Impresi yang kamu dapat aja. Biar ku bacakan atau kamu yang bacakan? Aku baca dalam hati nggak apa-apa ya, biar lebih Ya sudah, concern. aku bacakan di sini biar teman-teman mendengar semua. Kita Boleh lagi deh aku baca belajar. sekalian. Ya sudah, bagus. Aku mute. 1 sampai 14 ya. Wow, I like it. Oke, Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke 11 lagi, sorry. Sampai yang ke 14. Rumah Bapa, pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Asik banget ayat ini. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan,
bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, sebab Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, Amin. aku salvonya Gimana dari ketiga nih. ayat ketiga? Oke. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada kamu berada. Jadi kayak spesial banget ya. Spesial banget, Tuhan itu kayak kita nggak perlu memikirkan segala sesuatu kalau kita udah menerima hidup yang kekal. Karena Bapa itu kan, Yesus itu kan adalah firman Allah yang hidup yang diutus ke dalam dunia untuk memperkenalkan visi misi Allah. Setelah visi misinya selesai, di sini diceritakan tentang bagaimana memahami tentang Allah Tritunggal sendiri. Dan tentang bagaimana dia menyampaikan, memperkenalkan siapakah Bapa, siapakah Allah kita itu. Yang menyediakan tempat. Tritunggal nggak tuh? Ya dong, Tritunggal. Harus itu. Lanjut itu. Udah. Jadi kalau aku lihat ya, mungkin kamu juga bisa ada yang kamu terbuka dari hati, makanya kamu pengen bahas ya. I think that. Jadi dari ayat pertama aja sampai ayat ketiga tuh udah jelas banget ya, kalau kita baca sampai berikutnya sampai selesai ya. Kalau aku memahaminya itu tentang bagaimana Bapak itu menyediakan tempat. Jadi kita tuh kan punya kehidupan setelah kita setelah kita meninggal, kita punya kehidupan kedua. Kehidupan kedua kita tuh adalah kehidupan kedua yang disediakan Bapa, kekal atau binasa. Betul Ibu, karena kita juga Tritunggal karena itu betul iya. Jadi sampai mana tadi aku ngomong? Oh ya. Jadi di kehidupan kedua itu ada dua tempat yang ditentukan untuk kita. Dan itu ditentukan semasa kita hidup. Gitu. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, right? Iya. So, Tuhan itu menyediakan tempat bagi mereka yang terpilih dan mereka yang mau tetap pada pilihan itu. Tapi kebanyakan orang kan masih banget dalam zona nyaman lah istilahnya ya, nggak mau keluar dari zona nyaman karena ngerasa kayak sakit banget ya kalau dari zona nyamannya gitu. Padahal kalau dari zona nyamannya itulah Allah mempersiapkan kehidupan yang kekal sesudah kehidupanmu di dunia yang binasa, yang sama sekali kamu nggak tahu kayak mana ke depannya, yang kalau dibilang sudah mulai rusak, bahkan sudah sangat rusak. Dan Tuhan menyediakan tempat yang kedua, di mana kamu nggak akan dapat tangis, nggak akan dapat kesusahan, nggak akan dapat penderitaan. Yang kamu dapatkan itu semua sukacita. Itu yang digambarkan dengan rumah Bapa. Jadi jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Jadi kenapa Allah itu, kalau kita pikir ya secara logika manusia, kalau misalnya Allah menyelamatkan manusia, Mbak Anissa dan Malik sama dengan aku dulunya dari sebelah. Oh bukan, saya puji Tuhan udah dari kecil Mbak. Jadi kalau secara logika manusia tuh berpikir kayak gini, kalau misalnya Allah pengen menyelamatkan manusia dari dosa, kenapa dia harus memakai anaknya dulu? Kenapa dia nggak langsung dia aja? Jadi Allah itu memakai pikirannya, itulah Yesus, untuk menyampaikan visi misi kepada manusia. Karena gini, kalau Allah pergi secara langsung, apakah manusia layak pada saat itu ya? Di perjanjian lama aja tuh orang untuk datang kepada Allah tuh nggak sembarangan loh. Nah, ketika dalam Matius itu tuh dalam
visi misi Allah tuh belum tergenapi, maksudnya Yesus tuh belum menjalankan visi misinya. Panjang sekali perjalanannya gitu. Kalau kita mau tarik dari situ ya. Jadi daripada maksudnya Allah tidak mau manusia binasa, maka dia memakai pikirannya itu Yesus Kristus anak yang tunggal. Kenapa katakan anaknya tunggal? Karena cuma satu-satunya Yesus Kristus itulah, gak ada yang lain. Maka dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita nggak percaya dengan kematian Kristus, bagaimana kita percaya sama Bapa yang juga menyelamatkan hidup kita sebagai Sang Pencipta? Kalau ya itu kalau dari aku untuk sharing Thank you singkatnya very ya. much. Silakan Thank you, ya, Ibu Bang Mas. Pendeta. Lama-lama Aku deg-degan sekali, jujur. Aku deg-degan sekali karena firman benar sekali dan aku menyampaikan itu oleh bapak-bapak pendeta di bawah. Pendetaku, Pastor Tamrin, Mbah Titik. Aku deg-degan sekali. Anissa. Waduh, ini orang-orang pintar semua. Ada Raku. Waduh, no. sorry to Gini. say. Oh, sekarang gini, Bang Walik, coba lihat dulu. Dalam kita sebagai anak Tuhan ya, yang percaya sama Yesus Kristus, kita semua anak Tuhan, itu Tuhan kasih semua tuh kita tuh akal untuk berpikir. Jadi kalau orang bilang kamu lebih pintar karena kamu latar belakang teologi, no, itu nggak menjamin, bos. Karena kebanyakan juga yang latar belakang teologi ini menjelekan, tapi ini faktanya ya. Latar belakang teologi juga tuh masih banyak menggunakan akal manusia dibandingin dibandingin meminta hikmat yang sebetulnya dari Tuhan gitu loh, hikmat sesungguhnya yang dari Tuhan gitu. Kadang ngerasa ada tahu teorinya seperti apa gitu. Jadi jangan ngerasa diri, aduh, ini aku sendiri yang kerja segala macam. No, kita semua sama. Oke. Tadi Anissa bahas di ayat 3 poin yang paling utama. Satu, karena ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tetapi bagaimana bisa aku dibawa ke tempat ke situ itu? Berarti di ayat 1 ini berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percaya kepada aku. Nah, barang siapa yang percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya, maka kita akan dibawa ke tempat itu. Dan kita disediakan tempatnya untuk di situ. Di sini yang paling menarik saudara lagi. Di sini yang paling menarik teman-teman, janganlah gelisah hatimu. Kalau kita buka di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus selalu berkata, janganlah gelisah hatimu. Janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok ada kekhawatirannya sendiri. Suka mengatakan hal-hal seperti itu berarti poin yang paling terpenting, karena damai sejahtera dan sukacita itu ada di dalam Yesus. Ketika Yesus tinggal di dalam kita, maka janganlah gelisah hati kita. Maka percaya kepada Dia, yang percaya kepada Allah dan percaya kepada yang mengutus Allah. Kata Filipus kepadanya, ayat 8, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Namun Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana aku berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Teman-teman, ini akan kembali kepada ketritunggalan. Ada temanku, ternyata aku baru ngeh, pantas untuk nama aku udah tahu. Waduh, oh Anissa, my god, Nenggolan. Aku baru ngeh karena aku baru baca baik-baik. Kok tahu nama lengkapku? Baru. Tadi Anissa bilang tentang ketritunggalan, yaitu firman itu adalah pemikiran Allah. Firman itu adalah perkataan Allah. Maka apa yang Allah katakan, berarti apa juga yang Yesus katakan. Barang siapa telah melihat Yesus, maka dia telah melihat Bapa. Berarti barang siapa telah mendengar firman-Nya, maka dia telah mendengar perkataan Bapa.
Karena firman Bapa atau perkataan Bapa atau pemikiran Bapa itu adalah yang menjadi manusia. 1 Yohanes 1 ayat 14. Telah kamu lihat bagaimana firman itu telah menjadi manusia. Maka ketika perkataan yang Bapa katakan dan kita percaya kepada perkataan itu, maka kita akan dibawa ke situ. Di ayat ketiga mengatakan seperti itu. Jadi percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus yang mengutus. Begitu saudara, semoga impresi atau rima saya bisa memberkati saudara. Shalom. Shalom. Tuh ada Raku. tawaran tuh. Bagian kamu, Ada Raku. tawaran tuh. Ada tawaran tuh Bang Malik. Naik buat kamu teman saya. nenggolan. Jangan typing di bawah. Pastor naik. Deg-degan aku di sini lah Enggak, pendeta. gini, yang jadi pertanyaan saya tuh gini Bang Malik, kenapa kamu tuh taruh malam banget? Terlalu malam karena aku habis Zoom 2 jam eskatologi. Terus masuk Hope House of Prayer, persekutuan doa 1 jam. Nah, siangnya ya aku pelayanan gereja. Jadi malam cuman bisa ada waktu gitu. Oh gitu. Kenapa? Kamu pengen lama ya lihat aku ya? Bukan, maksudnya gini. Maksudnya gini, apa namanya? Kalau bisa, saran aku nih, kalau kita mau sharing firman Tuhan nih ya, pagi tuh lebih bagus gitu loh. Karena taruh malam gitu. Iya betul. Karena semakin malam semakin jadi. Ada perkataan seperti itu kan. Oh, iya. Oh, Aku tuh akhirnya. Nah, ini temenmu Nenggolan. Shalom Nenggolan. Salam. Gimana? Bisa kita atur? Bisa. Mainkan lah kita. Biar didaftar ini. Gimana Kak Aisyah? aku dari hambanya aja. Recommended Wow. lah. Aku mau recommended, tapi dia di Kalimantan, baru sampai di Kalimantan dia. Iya. Kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan yang akan memampukan. Gimana Bang Malik? Sah? Gas? Kalau Kak Anissa hai juga. Kalau panggilan aku nggak bisa nolak. Terserahlah. Terserah Tuhan. Terserah sama siapa nih? Nah, maksudnya gini Bang Malik. Ini kan temanku kan kebetulan lagi di kampus kami. So, kalau abang mau, pendaftarannya masih terbuka lebar. Biar dibantu. Kalian telat. Aku udah masuk. Dia udah ini Bukan lewat sama lewat online. Oh, Mm-mm. tapi belum ada yang Kalau- terlambat kok. Kalau masih mau berubah, mengambil keputusan masih kita terima. Asik. Mainkan terus marketingnya, Bos. Iya. Emang kalian STT kalian di mana sih? Di Palembang, Sumatera Selatan, Tanjung Enim. Palembang ya. Yoi. Sama Mas Danar dong nanti aku. Ya sama lah, kampus kita sama. Kak Nisa Mas sama Danar dia ini. ngambil bagian apa? Jurusan apa? Siapa? Enggak sayang, saya di Jambi sekarang. Ini siapa? Itu terbaik untuk Bang Malik. Amin. Iya betul. Kalau kita sangat Tahu mendukung Bang Malik untuk Bang orang Malik, yang Pembentukan mendapatkan pembentukan di STT Ebenezer itu tidak akan abang dapatkan di mana di sekolah yang lain. Kita di sini dipersiapkan baik secara praktis, akademis, dan pelayanan begitu. Jadi semua itu merangkap. Tertarik sih aku. Nanti kita Kemudian kabar-kabar. Nanti kita kabar-kabar aja ya, Nis. Soalnya marketnya jago nih yang di bawah. dan saya pun mengikuti Pak. Ada 2 teman saya juga yang di bawah lagi nih. Oh ya? Iyalah. Ini Ina P3 ini temanmu juga ya? Ya, Pantas. Emang kalian nih kayaknya udah punya grup ya? Grup sales STT kalian ya gitu. Ini ada nih temanku.
Lah Kita karena ajak ke kita STT di sini kita kan gitu. sudah merasakan bagaimana kuliah di tempat itu toh. Jadi alangkah lebih baiknya begitu kan. Kalau memang mau dibentuk jadi hamba Tuhan, ya di sini paket komplit lah gitu Bang. Bukan hanya diperlengkapi secara intelektual saja, tapi hamba Tuhan juga harus tahu dalam hal akad praktis begitu. Jadi semua itu paket komplit, dibentuk dari segi praktis, akademis, pelayanan, karakter begitu. Jadi nggak sembarang-sembarang kuliah-kuliah gitu aja, enggak gitu. Makanya kita berbagi tips juga. Barangkali ada panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, mau dibentuk kita di sini juga difasilitasi dengan asrama gitu. Aduh, gimana ya aku mau bilang. Jadi gini ya. Nggak usah dijawab sekarang aja dulu. Nggak usah Iya, dijawab dulu. Enggak, aku Didoakan jujur dulu. aja dipikirkan, teman-teman. Jujur didoakan aja dulu. ya. Hmm. Waktu itu kan aku ngobrol juga waktu kita masih di Jakarta ya, Miss. Aku ngobrol, aku suka banget sama eh, denominasi. Aku nggak mau kata-kata denominasi juga ya, tapi bagaimana kita bertumbuh di denominasi itu gitu. Nah, kebetulan waktu itu memang aku dipanggil ke Kalimantan. Awalnya aku nggak tahu kalau di Kalimantan aku akan disekolahkan. Nah, di Kalimantan lah aku datang ke Kalimantan, aku ikut pelayanan, aku niat ikut pelayanan. Malik udahlah kamu STT ya. So udah masuk ini. Udah baru berarti ya? Hari Senin kemarin, udah 1 Senin minggu. kemarin. Berarti udah daftar sah tuh di sana. Daftar sah. Oh, S1 mana kalau boleh tahu? Ih, nanti kau Enggak, ketawa cuma mau kalau tahu aja, cuma nanti mau kau tahu aja. ketawa kalau aku bilang Enggak bakal ketawa. Cuma pengen tahu aja. karismatik. Oh, I Berapa see. tahun? Setahun itu ya? Enggak tahu aku konsepnya kakak. Masa nggak tahu? Masa hanya Enggak tahu, aku jalan-jalan? ngikut aja. Jadi Kalau kamu karisma itu bisa setahun, bisa 2 tahun sih. tapi Mas Rio itu dia 2 tahun. Cuman dia tuh bertahap-tahap gitu loh. Apa Kayak sih tahu? PDP, PDM, PDT gitu tuh bertahap-tahap tau. Kelamaan tuh coy, mending langsung aja gas ke STTR, langsung S1 coy. Nggak Nggak ngerti boleh. aku sistemnya. Kalau belum tahu asal Aku ngikut usulnya, aja. lebih baik cari tahu terlebih dahulu STT Eben Hajar. Tapi kamu sorry, ini aku mau tanya dulu Bang Malik. Bang Malik di situ disponsor. Di sponsor. Sorry. Enggak tanya. Enggak, bukan. Kamu tahu kalau STT kan sekolah tinggi teologi. Iya Ya, toh? Nah, iya. aku itu sekolah Alkitab yang tidak ada, yang nggak pakai ijazah itu toh. Tapi dia bernaung pada sinode. Kok Oh, paham? selektif. Evangelis Oh, lah, sekolah evangelis lah. Belum sampai selesai. ini Kemarin Ibu Gem bilang, kamu udah STT aja. Aku nggak mau. Bilang, aku nggak mau. kalau kalau karismatik harus sekolah kita dulu baru akademik. Malik, ini jujur ya, aku bilang sama kamu ya, bukan apa-apa nih. Sorry to say ini, aku mau ngobrol sama kamu ya. Supaya nggak capek-capek, mending langsung S1, itu langsung kamu dapatin semuanya. Nggak perlu bertahap lagi. Itu cuma 4 Gimana mau tahun. S1 Anissa? Ijazahku dibakar sama orang tuaku. Makanya aku pakai STA. Nah, kayak mana mau dapat STH itu kalau nggak ada ijazahnya dong? STA bukan STH, STA. Jadi kalau sekolah evangelis itu nggak perlu pakai jasa. Dia Wow. kita Jadi kayak sistem mereka tuh gini, pembentukan karakter dulu. Kalau udah karakter udah selesai, udah lulus nih akademik. Kalau akademik udah selesai, baru ke pelayanan. Jadi mereka tuh bertahap gitu loh kalau karismatik. Aku ya. Nah, waktu Tapi itu kalau kita di STTE Bang Malik itu langsung balance itu jadi pelayanan akademik dan praktis. Jadi pembentukan Kakak ini karakter, orang timur, pelatihan saya pelayanan dan kakak secara Islam. akademik. ini Kalau teman yang pernah gabung sama saya Bang Malik. Kalau Bang Malik ingat. Kak Inape ini. Bang Malik iya. kan kemarin gabung sama aku tuh. Iya. Ya. Gimana Pardusi? Biasanya kalau karismatik Pentakosta itu harus, kalau sekolah kitab itu cuma
pelayanan doang dia bisa pelayanan, tapi kalau mau terjun ke apanya itu dia akademik. Harus pembentukan karakter, harus bisa dia memahami situasi. Contohnya kan kalau ada orang yang miskin harus bisa dia menyesuaikan, harus dia belajar puasa, bertahap dulu. Kalau dia udah pembentukan karakter, baru dia akademik. Baru nanti dia kalau udah ada itunya, baru dia lanjut ngambil pendetanya, baru dia di penempatan, mau di mana dia melayani. Begitu. Kakak ini karismatik ya? Enggak, aku Pentakosta. Karismat sama Pentakosta hampir sama sih. Iya, hampir sama lah itu. Enggak, Nis. Bagi Jadi kan waktu di Jakarta, aku pulang ke Bandung, ke kampungku. Nah, aku bilang, aku mau ngambil ijazah karena memang aku udah niat dari awal untuk ngambil STT itu. Nah, karena yang kuncinya harus ada ijazah, kata ibu mbak. Iya. Jadi aku ambil ijazah, ternyata ijazahku dibakar. Kenapa dibakar? Ya karena kenapa ijazahnya dibakar sama otomatis? Aku murtad dari Islam ke Ada storynya Kristen. nanti panjang banget nanti kalau diceritain. Aku Ada dari Islam storynya. ke Kristen. Jadi memang udah tahu kan aku suka pelayanan di TikTok ini. Jadi yang orang-orang kampung itu tahu gitu. Ah, si Malik kafir, si Malik kafir. Nah disitulah dia dibakar lah. Jadi aku apa nih di sini? Kembali lagi lah ke sekolah paket. Sekolah paket ngambil SD, SMP, SMA, baru aku bisa STA, STT. Nah sebelum berjalan itu, jadi aku sekolah evangelis dulu, begitu Hasian itu. Tapi SMA-nya itu ijazah paketnya udah dapat, Mas? Aku lagi berjalan ini Ina, kakak. Oh, lagi berjalan ya. Buset, Karena udah kalau di sekali. di kampus kami, kalaupun misalnya nggak ada ijazah asli SMA-nya itu, paket pun itu diterima. Yang penting itu memang dia punya panggilan untuk melayani Tuhan itu. Bentar Dan ya. kampus kami itu oikumene, jadi kita tidak berpusat ya kepada yang karismatik, Pentakosta, Injili dan sebagainya. Kita oikumene. Nah, yang tersisa itu, yang masih aku amankan, itu surat baptis. Bentar, Bang Malik, Terus layarmu kok jadi ini kedip-kedip. Jaringan itu karena jaringan. layarku ya, Iya. Coba layarku dimatikan dulu kedap-kedip. kameranya, baru dihidupkan lagi. Coba di off Nah, cam memang dulu. kalau HP ku panas memang kedap-kedip. Sorry ya, aku off cam aja ya. Off cam aja nggak apa-apa. Biarlah kita tengok Yang muka tersisa Aisyah itu- aja dengan tai Eh, lalatnya. jangan, please. Aku juga off cam. Nah, padahal kita mau tengok tadi yang mau ditunjukkan. Coba Bang Malik bisa untuk on cam. On cam bentar. Masih panas HP-nya. Yang penting jangan hatimu yang panas, Bang Malik. Tapi keren juga Bang Malik ini ya, lebih memilih Yesus dia. Iyalah. Jadi Oh, kesaksian Hisar. gitu. Cuma Aku ya, Hisar. ada kakak host ini. Ah, Nah, gitulah. Bang Malik, dia terjeda. bentar ya. Mungkin Apa karena yang kau HP-nya. buat ini, Yanti? Dokter Herman. Wow, Dokter Herman. Allah, sangat bergabung yang baru bergabung. Kak P, Ah, bisa masuk miracle dia nih. siapa? Oh iya, itulah itu. Makanya Hai. Ah, kebiasaan ini. Sorry teman-teman, tiba-tiba keluar. Dari awal sampai akhir itu, aduh, sangat-sangat luar biasa pokoknya. Sorry teman-teman, tiba-tiba keluar. nggak apa-apa. Yang penting abang jangan keluar dari garis saja. Kok Kak Aisyah bisa kenal? Ini teman waktu ketemu di komunitas brownies ya nggak? Kelahiran tahun Gimana ya? berapa, Bang Aku Malik? lupa lagi Nisa. Di Brownies ya? Ya kan di brownies kita ketemu. Oh iya. di Bang Malik, kelahiran tahun berapa? Aku umur 25, kelahiran tahun 2000. Oh, berarti aku sama Nainggolan ini masih kakak lah. Nainggolan ini salah satu staf dosen di kampus kami. Saya Wow. Nainggolan sama Anissa ini kami satu kelas. Tapi saya dengan Anissa sudah pelayanan di luar. Yang Nainggolan ini dia sudah jadi staf tetap di sana.
Layarku masih kedap-kedip. Aman-aman Enggak udah, lagi, udah. enggak lagi. Tapi mirip Daniel Haryanja dia ya. Hah, masa? Siapa Mirip, lagi? kau bilang mirip Daniel, aku bilang mirip Januar. Siapa lagi? Ada adik tingkat kami. Tapi ya, maksudnya, Nis, aku cerita aja ya. oh ya udah. Nah, Sebetulnya jadi rumahku kan kakekku meninggal nih. Kakekku meninggal. Nah, ketika kakekku meninggal, aku baru tahu kalau surat rumah, Mm-mm. sertifikat rumah itu atas nama Rizky Malik Manson. Nah, disitulah aku dicari-cari semua keluarga. Mm-mm. Ini cerita dari awal. Ini dicari-cari semua keluarga. Di balik masih ada suratnya. Di balik surat sertifikat rumah itu ada tertulis jangan pernah dialihkan atau ditukar nama kepada siapapun. Heeh. Bahwa tanah tersebut adalah resmi milik Rizky Malik Manson. Nah, di sini tuh. Heeh. Ini namaku kan? Iya, iya, iya. Saya baru Di tahu nama belakangnya. lengkap kamu loh, Bang. Dari dia berapa lama kita kenal, saya baru tahu nama lengkap kamu. Jangan pernah dialihnamakan atau dijual. Oke. Ternyata alasannya karena memang jadi sorry ya aku harus buka juga. Jadi aku nggak mau sebutkan nama siapapun ya di sini. Jadi ibuku tuh kawin cerai teman-teman. Jadi takutnya nanti kalau misalkan ibuku bucin sama cowok, pasti dia akan jual itu rumah. Terus dia akan ikut sama cowoknya gitu. Ya. Nah, jadi disitulah dipertahankan rumah. Mm-mm. Nah, jadi karena background keluarga aku ini adalah keluarga yang religius sekali. Nah, anak pertama dari kakekku ini dia punya istri poligami, punya istri dua. Mm-mm. Nah, keadaan lagi tidak baik-baik saja nih ekonominya. Kebetulan ini rumah kosong karena ibuku kan memang ditendang juga. Bukan ditendang juga sih, lebih tepatnya ibuku udah nggak kuat dengan tekanan dari pihak keluarga besarku. Mm-mm. Karena jadi ketika aku tinggal di rumah itu selama 3 bulan itu aku ditekan terus, ibuku terus ditekan. Pokoknya saya nggak mau ini keluarga besar kami ini dicoreng hanya karena si Malik murtad. Pokoknya ini anak kamu, kalau kamu harus tanggung jawab gitu. Mm-mm. Nah ibuku nggak tega kalau untuk kayak gitu kan, ibuku juga ya itu agama itu kan kembali kepada hak masing-masing. Aku dipanggilnya Kiki ya kalau di rumah. Kiki yang kuat aja ya, Kiki yang kuat. Nah dia bilang, udahlah, aku pergi aja, aku bilang, aku pergi aja. Mama juga mau pergi ke Jambi. Mm-mm. Nah aku punya adik tiri di Jambi, dia sekolah tentara di sana. Jadi ibuku ikut sama adik tiriku di Jambi. Dia pergi ke Jambi, aku siap-siap beres packing baju, aku bawalah ini. Yang aku bawa cuma surat itu doang gitu kan, karena ini amanat agung dari kakekku. Aku tidur di kos, di kios, dari kios ke kios. Aku ditolong sama gembala GPDI, aku masih ingat, gembala GPDI Sukabumi. Oke. Aku tinggal di gereja selama 2 minggu. Mm-mm. Di situ karena aku kenal sama teman-teman TikTok di sini, di TikTok di sini, aku dibawa lah ke Jakarta. Di situ aku banyak belajar, aku ditinggali sama dia, dan kebetulan ada ibu gembala juga yang di Kalimantan ini, dia narik aku ke sini. Ya, aku Terus agama apa? mau ikut aja lah. Agamanya apa? Aku Islam Protestan, dari Islam ke Protestan. Ini datang-datang assalamualaikum bang, mas agama apa? Maksudnya apa ya? Pertanyaannya tuh. Lanjut bang. Nah di situ aku selalu pegang. Kenapa aku bisa jadi pengikut Kristus? Itu bukan karena keinginan pribadi, akan tetapi Tuhan yang pilih aku, dan Tuhan telah menetapkan aku supaya aku pergi dan menghasilkan buah, yaitu apa yang aku alami bisa menjadi berkat dan memberkati banyak orang.
Apapun resikonya, kamu akan dibenci dalam namaku, itu memang sudah akan terjadi. Tapi aku yakin dan Amin. percaya ketika satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Amin. Anissa, ini aku kabar gembira. Kabar gembira. Aku nggak pernah never give up sama Tuhan. Walaupun memang aku pernah sekali-kali aku jauh sama Tuhan. Sekali-kali aku juga frustasi akan dunia ini. Tapi ketika kita diperkuatkan oleh firman, ya kita juga akan menjadi pondasi. Markus 9 ayat 47 sampai 49 adalah dua macam dasar. Ketika kita didasari oleh firman, maka kita akan kuat menghadapi badai dunia. Amin. Lanjut. Nah, disitulah aku mulai terus aja penginjilan hingga akhirnya aku nggak tahu loh kalau kakak, aku punya kakak kandung ya, kakak pertama. Aku nggak tahu kalau kakakku itu suka nonton TikTokku pakai akun fake. Oke. Dia telepon sekian lama, bertahun-tahun kita tidak berkomunikasi, dia telepon. Apa dia bilang? Doakan ya, minggu depan aku mau dibaptis. Sedih aku. Sedih banget di situ. Jadi Bang Malik udah dibaptis. Aku dibaptis sudah lama, udah 3 tahun jalan. Puji Tuhan. Tapi kakakku ini doakanlah, dia lagi berproses. Dan dia tuh lagi diperhadapkan dengan suaminya kan muslim di Malaysia, dia tinggal di Malaysia. Dan kakakku itu bilang, kalau aku diam-diam gimana ya, kata dia. Aku nggak sebutkan nama siapa dan lokasinya, siapapun nggak tahu ya. Ini karena ini luar biasa. Aku bilang, aku telepon hamba Tuhan Malaysia. Aku teleponlah yang ada di situ, Injili juga. Karena harus apa ya? CD jemaat, harus CD jemaat. Kan harus kita pembelajaran Alkitab tuh, didasari dulu nih sebelum kita menerima Yesus itu di gereja itu. Namanya apa ya? Kalau aku lupa lagi, Bro. Kalau di aku CD jemaat sih bilang. Dan ternyata ketahuan sama suaminya. Laporanlah ke ibuku. Karena ibuku dia udah lepas tangan dengan aku. Katekisasi betul. Oh iya. Sorry. Betul, katekisasi. Aduh. Dia langsung laporan ke pamanku. Dah di pamanku lah yang langsung murka. Dar lah di situ. Sampai akhirnya aku diboikot sama kampung kelahiranku sendiri, dan di situ aku nggak bisa datang ke sana. Kami menolak murtadin bernama Malik karena itu akan menjadi virus. Spanduk loh, aku kirim nanti di PA kalau nggak percaya. Spanduk. Wajahku terpampang jelas spanduk. Kami menolak kedatangan murtadin kafir. Nama asli aku dan foto aku. Nah, jadi aku nggak pernah takut sama hal apapun itu. Maka semakin aku dibenci, semakin aku menyuarakan lebih besar akan kebenaran. Maka aku ingin diperlengkapi lagi. Makanya disinilah aku mulai belajar, mulai diproses. Itu Frans itu mau gabung itu. Naikkan aja. Jangan Oh, dulu, Frans. jangan. Oke, Frans. Sorry. No. Maksudnya Jangan dulu, Malik, jangan. Jangan dulu, Bang. Jangan dulu. Jangan dulu. Ini siapa Frans ini? Kita nggak tahu. Oh, Tiba-tiba nongol nanya. biar debat aja, biar privasi. debat kerjaan kalian. Jangan. Begitu. Jadi, wah, memanglah luar biasa ya. Jadi pikul salib itu bukan kita. Aku masih ingat ya, Bapak Pendeta, ada pendetaku di bawah. Dia dari awal sampai akhir dia terus perhatikanku, dia terus monitor aku. Dia bilang kayak gini, ketika aku setelah baptis, Bang, ini bukan awal, ini bukan finish, tapi ini start. Betul. Abang harus. Ya ada yang mau kesaksian tuh. Naikin Bang sih. Jangan berdebat ku turunkan ya. Iya, jangan langsung diturunkan nanti kalau berdebat. Open cam. Open cam. Ege Helen. Shalom. Salam, saya suaminya Helen.
Oh Jadi ya, shalom. Oke, Bapak siapa namanya, Pak? Bapak Antonius, saya baru 5 tahun saya murtad. Oh, puji Tuhan. 2000. Open camp Pak bisa, Pak? Boleh. Wah, Seru nih. Bang Malik tadi udah berapa tahun? aku baru 3 tahun jalan. Mana nih? Aku 2015. Wow, oh kamu juga, Kakak Aku Ina. 2015, 2016 aku langsung ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Kalau Kak Ina ini dari agama suku, Abang. Oh, dia agamanya suku. Iya, Bukan, kepercayaan. itu Oke. kalau Oke. mereka bilang itu agama suku yang seperti Heeh. apa kepercayaan, tapi itu seperti agama Hindu karena agama bawaan dari India. Oke deh. Mau dengar Bapak abang ini dulu. Antonius dulu deh untuk kesaksian. Pak- Nanti Pak Kakak itu Ina dulu. kesaksian yo. Ya, Pak ini dulu, Pak Helen. Oke, silakan boleh. teman-teman Nama saya- satu-satu ya, biar kita bisa atur dulu. Oke, silakan Bapak Antonius. Silalahi. Nama saya Antonius. Baptisnya saya masuk ke Katolik ya, sampai ya. Oke, salve. Baru 5 tahun. Sebenarnya saya belajar Katolik itu dari kecil sebenarnya. Cuman baptis baru 5 tahun. Dari kecil umur saya ya sudah lumayan lah, di bawah hampir 50 tahun hampir. Tuh. Cuman saya dulu memang Katolik dari kecil tapi belum baptis. Iya, Itu Pak. baptis itu umur 45 kalau nggak salah. Tuh. Nah, kebetulan saya kenalan dengan istri saya itu, kebetulan istri saya Muslim. Ya, Muslim. Terus ketemu, saya aslinya Jawa sih, Jogja, kalau istri saya orang Bandung. Itu. Wow. Nah, ikut katakumen selama 8 bulan di gereja penabur Subang ya. Nah itu ya banyak pertentangan lah, sama itu siapa tuh Bang Malik juga sama. Ya dijauhin sama mertua, teman-teman, tetangga lain-lain gitu. Jangan deket-deket sama orang kafir gitu. Terutama istri saya yang banyak tekanan. Kalau saya kan mereka udah paham saya gitu. Istri saya namanya perempuan kan nggak kuat kena guncingan sana, tapi berkat Tuhan Yesus ya kami kuat, tidak masalah itu. Jadi selalu belajar dan belajar gitu. Tuh. Ya memang dari keluarga mertua ini ya lumayan ekstrim lah gitu. Iya, Pak ya. Jadi ya udah sudah, sampai istri saya itu kan kafir kamu, anak durhaka, kamu masuk neraka dan lain. Waduh, begini udah biarin mah. Ya, kita doakan aja lah. Kita kan cinta kasih, nggak apa-apa, biarin gitu. Kita nggak usah takut dengan manusia. Manusia kalau takut sama manusia akan binasa lah. Itu aja saya. Biarkan saja, kita doakan saja gitu. Itu pengalaman. Teman istri saya lagi keluar. Ini pakai akun istri saya. Iya, Pak. Pak Antonius, Pak, ketika Bapak mengikut Kristus, apa yang membuat Bapak percaya kepada Yesus? percaya karena saya itu baru-baru ini, baru beberapa bulan yang lalu saya itu habis baptis ya. Berapa tahun kemudian saya mimpi dengan ibu saya itu dikerubut sama banyak orang gitu toh. Banyak orang, mungkin ya puluhan, mungkin hampir ratusan orang, itu wujudnya nggak bagus semua lah. Terus di dalam mimpi saya itu menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus, bungkuslah dengan darah Yesus, itu langsung hilang itu. Orang-orang itu hilang. Kok saya bisa menyebut dalam nama Tuhan Yesus itu? Jadi kaget, sampai umur tua ini baru bisa nyebut dalam mimpi gitu.
Hmm. Kalau istri saya pernah habis sholat tahajud, ya, dia Wow. bermimpi sampai 2 kali ketemu Yesus. Itu. Kalau istri saya nantilah buat kesaksian kapan-kapan lagi karena istri saya belum pulang tempat temennya ini. Iya, iya. Wow, bertemu secara pribadi ya, Pak ya? Luar Ya, biasa. betul. Habis sholat tahajud. Kalau istri saya kan bisa apa namanya udah khatam Quran, dia ngaji pintar sampai dia ngajarin orang tuanya ngaji kan, begitu sampai sebenarnya orang tuanya malu juga tapi kesininya setelah belajar Al-Quran diajarin istri saya kok lama-lama ini apa namanya ya jadi benci dengan istri saya kan jadi aneh itu mertua lah gitu kitab kuning juga bisa deh. Wow, sampai kitab kuning ya. Ya, Berarti berarti bapak istri itu mazhabnya dia salah ahli sunnah wal jamaah swaja ya. ya, betul sekali. Pokoknya apapun bisa lah dia. Ngaji pinter deh, apapun bisa. Sampai sekolah dia punya apa gratis sekolahnya di Asalam Bandung. Dia sekolahnya di Asalam Bandung. Oh, Sami atau Abi Gerang Bandung, Pak? Oh iya, sekolah istri saya di situ Asalam Di Asalam pesantrennya. Asalam. Jadi istri saya itu kalau cerita itu ini apa tekanannya luar biasa di Asalam itu. Aduh, mengerikan lah pokoknya dah. Jadi Asalam itu teman-teman kayak STT kalau di kita. Dia udah cukup terkenal juga di Bandung. Ya, betul. Jadi Pak, luar biasa ya, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Jadi kesaksian Bapak juga saya sangat terima kasih sekali, saya diberkati sekali Pak. Semakin Amin. kuat untuk percaya bahwasanya memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Iya, Karena betul. Dia bisa mengubah segala siapapun, bahkan saya yang mungkin dibilang tidak punya pengharapan. Mungkin saya mati hanya karena narkoba, teman-teman. Tapi ketika Tuhan pilih saya, sampai saat ini saya bisa berkat kemurahan Tuhan, saya bisa bersaksi juga, Bapak Antonius bisa bersaksi, teman-teman semua di sini juga bisa membagikan bagaimana kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah jual Yesus kalau menurut aku. Iya. Apapun dunia membenci kita, dia sudah terlebih dahulu dibenci oleh dunia. Jadi jangan pernah takut. Never give up ya, Pak Antonius. Semoga Tuhan selalu menyertai Bapak. Amin. Terus Apa yang mau ditambahkan, Pak? kiranya itu kan istri saya itu kan punya penyakit lupus ya, penyakit yang gatal-gatal merah-merah itu apa penyakit kulit apa namanya ya? Aduh, autoimun. Ya, autoimun kan. Tapi setelah baptis itu berdoa terus sembuh sendiri. Luar biasa mukjizat Tuhan Yesus itu luar biasa. Sampai merinding saya. Wow. Gitu. Merinding saya. Jadi istri saya juga punya kelebihan sedikit lah. Dikasih apa namanya? Karunia sedikit lah. Ada karunianya dia. Ya mungkin nggak tahu lah itu namanya pernah ngobatin lah gitu kan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Begitu. Karena percaya dengan Tuhan Yesus. Walaupun ditentang keluarganya, kakaknya, sampai keluarga besarnya nentang ya nggak apa-apa. Itu kan manusia. Biarkan saja. Itu. Karena Tuhan itu membawa berkat, nggak masalah. Pak, kasih penguatan Pak untuk kita semua Pak. Dari kesaksian Bapak. Ke saudara-saudaraku, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Karena sesungguhnya kekuatan Tuhan Yesus itu lebih dari segalanya dari siapapun. Itu aja saran saya. Jangan pernah takut. Karena kita itu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun berada. Mau kita dimanapun berada, mau apa. Masa bodoh, omongan orang gak masalah. Gitu. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa bagi saya dan keluarga saya. Itu
Amin, Pak. Amin, Pak. Dan saya tidak pernah takut dijauhin sama orang-orang itu, nggak pernah takut. Karena menurut saya itu Tuhan itu yang benar itu ya Tuhan Yesus. Nggak ada Tuhan lain, itu nggak ada. Ya tetap Tuhan Yesus. Wow, luar biasa sekali, Pak. Wow, luar biasa sekali, Pak. Malam Perjalanan ini kita saya berkati. itu, ya perjalanan saya lama juga loh. Dari kecil saya belajar Kristen, Katolik. Saya Katolik ya saya. Saya hampir tidak percaya, hampir masuk ke itu apa namanya ateis. Wow, Ateis sampai nggak mau yang percaya tidak Tuhan ya. mengakui adanya Allah itu ya. Ateis itu saya hampir 8 tahun saya ateis, nggak pernah percaya dengan Tuhan. Wow. Apa namanya, luar biasa lah perjuangan hidup saya itu sangat luar biasa. Jadi ternyata ya teman-teman bilang ini domba yang hilang gitu kan. Ya mungkin begitulah gitu kan. Karena ya namanya kehidupan itu kan banyak terpaan, godaan dan lain-lain, itu akan melumpuhkan iman kita sendiri kalau kita nggak punya apa namanya panggilan sendiri. Kalau saya nggak dipanggil, nggak mungkin. Saya dipilih sama Tuhan, bukan saya memilih, saya dipilih, itu aja. Apalagi setelah mimpi saya itu semakin percaya, saya semakin percaya Tuhan Yesus itu sayang dengan saya dan keluarga saya dan anak-anak saya. Gitu. Amin. Tidak peduli dengan perkataan orang, cemoohan orang, karena memikul salib memang berat. Bukan berarti mikul salib secara fisik, bukan ya. Ini kan cemoohan dan lain-lain itu kan termasuk memikul salib. Iya, Pak. Saya juga sempat dijauhin saudara saya, kan saudara saya tadinya kan Katolik, mualaf, istri apa suaminya mungkin kan gitu. Ya sudah, silakan, nggak masalah, itu hak kalian. Tapi menurut saya yang bisa menyelamatkan saya itu hanya Tuhan Yesus, nggak ada Tuhan yang lain. Sampai berapa tahun, hampir 2 tahun lah tegang dengan saudara saya kan. Ya akhirnya tadinya mualaf balik lagi ke Katolik gitu. Ya percaya gitu kan. Gitu. Karena saya nanggapin dengan hati dingin, karena cinta kasih. Saya tidak menanggapin hal yang negatif. Oh ini enggak saya. Karena cinta kasih, ajaran Tuhan Yesus kan cinta kasih. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama dengan mereka. Itu saya nggak mau. Ya lambat laun dia tahu, oh orang adik saya begini kok, ada perubahan kan gitu kan. Ya tahu Jadi sendiri. sekarang Bapak udah Protestan, Pak ya? Saya Katolik saya. Oh, masih Katolik. Saya Katolik saya. Memang keluarga saya itu kan ada yang Kristen, ada yang Katolik. Begitu. Tapi yang penting kita itu kan ajaran Kristus. Ya. Tuhan Yesus itu aja intinya. Kalau kita membandingkan, wah ini itu nanti nggak bagus. Sama aja ajaran Tuhan Yesus itu aja. Ya. Denominasi tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan hanya Yesus Kristus. Betul sekali. Hanya Wah, Tuhan luar Yesus. biasa, Pak. Luar biasa, tetap setia, Pak. Di sini Bapak dipilih dan Bapak juga harus bisa menyampaikan amanat agung. Bagaimana Bapak bisa bersaksi, itu amanat agung, karena Matius 28 ayat 18 sampai 19 berkata, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada aku, maka itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, bukan hanya pendeta saja yang harus bisa menjadikan semua bangsa muridku, tapi kita semua yang dipilih Tuhan, yang menjadi murid-murid Tuhan, untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersaksi bagaimana Tuhan bisa jamah saudara, bagaimana Tuhan bisa pilih saudara dengan
situasi dan kondisi saudara yang mungkin secara akal manusia itu tidak mustahil sekali, dan saya juga tidak berpikir saya bisa menjadi seorang Kristen, tetapi karena berkat kasih karunia Tuhan saya diselamatkan. Kita semua percaya bahwasanya kita ada di dalam pokok anggur yang benar. Maka ketika kita lemah, maka Injil yang menguatkan. Roma 1 ayat 12 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Maka kita semua percaya bahwasanya kebenaran dan kekuatan, jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Antonius. Kakak Ina. Tuhan Yesus memberkatin. Kakak Ina lagi kopi dia itunya gambarnya. Kak Ina, kesaksian dulu Kak Ina. Kakak Ina bisa bersaksi untuk kita semua. Kita lagi kesaksian teman-teman. Mungkin kakak Ina lagi mempersiapkan dulu ya. On cam kayaknya kakak Ina, on cam. Sabar, baik. Mungkin Anissa bisa kesaksian karena Anissa dari mana Anissa? Oh ya, saya dari NTT. Kalau untuk kesaksian panggilan ya, memang dari kecil saya Kristen, tapi mama saya Katolik. Sorry Anissa. Dilanjut. Lalu dari kecil tidak ada yang namanya kepikiran untuk melayani waktu ataupun jadi hamba Tuhan, nggak ada kepikiran karena saya punya impian sendiri dari kecil menjadi guru, sama saya suka sama di bidang kesenian, jadi pengen menerapkan dan pengen mengambil di bidang itu. Tapi ketika di kelas 2 menuju kelas 3 di situ mulai berubah. Karena ada satu kondisi juga yang membuat saya tuh melihat, oh ternyata Tuhan tuh punya maksud. Jadi ini saya ceritakan kesaksian orang tua saya juga. Jadi saya tuh anak terakhir dari 2 bersaudara. Waktu dalam kandungan saya lupa itu dalam kandungan mama tuh saya berapa bulan. Jadi pertama tuh dikatakan bahwa mama saya akan keguguran. Anaknya mati dalam bayinya, itu saya. Tapi ketika dicek ke dokter, dokter bilang tidak ada terjadi apapun. Dan bayi dalam kandungan tuh sangat sehat. Tapi tuh perut mama saya tuh kondisinya sangat-sangat merah sekali. Mama saya rasa perih banget di perutnya waktu itu. Dan adalah ya dulu karena orang tua lebih percaya kepada dukun ya, orang pintar. Jadi mereka cek perut mama saya itu, anak kamu nih antara kalau dia misalnya lahir, antara dia lahir dengan keadaan utuh atau dia cacat. Karena ada sesuatu yang gak sehat di perutmu. Ada yang pengen mengambil anak ini dari perutnya gitu. Jadi mama saya ada kepikiran nih. Mama saya berdoa dan lahirlah saya. Dan ketika lahir, mama saya langsung cek ke dokter bagaimana. Dan dokter bilang, anak ibu lahir dengan keadaan sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Dan itu ketika saya lihat bagaimana proses Tuhan itu ya, yang pertama mama sampai ragu, sampai pengen gugurin saya juga, sempat pengen digugurin karena mereka bilang kalau anakmu lahir akan cacat. Secara manusia mungkin karena kaget orang tua saja, jadi seperti kayak kurang menerima atau belum menerima begitu karena saking shocknya. Tapi puji Tuhan lahir dengan keadaan utuh dan sehat secara fisik. Singkat cerita, tahun 2008 itu saya dari Malaysia pindah ke Indonesia. Di sana saya bersekolah, di sana saya bertumbuh dari anak-anak ke remaja, dan kelas 2 ke kelas 3 itu mulai ikut persekutuan. Dan saya sama Kak Inape itu satu persekutuan by the way. Hanya kami beda kakak rohani saja. Jadi dan kami juga beda desa.
satu orang Sabu sama, tapi Kak Inape tuh Sabu Mesara, saya Sabu Timur. Nah, jadi waktu tuh saya tanyalah sama orang tua saya, kamu mau kuliah di mana selesai SMA? Saya bilang, saya mau ambil kalau nggak jadi guru bahasa Indonesia, jadi guru bahasa Inggris, kalau nggak di bidang kesenian. Gitu. Karena kemarin tuh saya pengen tuh ambil SMK, tapi karena dana tidak memadai, akhirnya saya ambil SMA. Singkat cerita, ini mau masuklah masa perkuliahan dan udah selesai ujian dan sudah dinyatakan lulus dari SMA. Di satu momen itu lagi duduk santai lah sama om kandung saya di situ. Om kandung saya tuh lagi baca koran karena dulu masih berseliweran jualan koran. Jadi om kandung saya tuh baca koran lah. Tiba-tiba saya duduk, entah saya ngapain waktu itu saya lupa. Tapi sinyal tuh tiba-tiba dan tuh orang rumah satu rumah tuh kaget. Saya bilang tiba-tiba, saya panggil bapak. Bapak, saya mau sekolah Alkitab. Kaget mereka dan mereka berpikir bahwa saya ini ngambil keputusan itu bercanda karena mereka bilang saya sudah mau ambil kuliah jurusan bahasa karena saya senang bahasa. Tapi di situ om saya langsung tanyakan lagi, ini betul tidak keputusan kamu untuk sekolah Alkitab? Saya bilang betul, saya mau sekolah Alkitab. Oke, kalau kamu mau sekolah Alkitab, kamu sekolah Alkitab di mana? Saya bilang di Sumatera, di tempat kakak rohani kami. Aduh, kamu doakan sungguh-sungguh dulu lah. Kalau kamu udah doakan sungguh-sungguh dan udah fix, silakan nanti saya konfirmasi ke Pak Pendeta. Dan singkat cerita dikonfirmasi dan saya dilayani secara pribadi. Pertama masih ragu juga dengan panggilan yang saya rasakan dalam diri saya tuh terpanggil untuk melayani. Tapi ketika didoakan, dan saya juga doa pribadi, dan itu pertama kali saya berdoa berlutut di hadapan Tuhan sama nangis. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini panggilanmu, tolong untuk saya bisa peka dengan suara Tuhan, dan walaupun ada halangan, tolong untuk kuatkan saya, karena saya percaya ketika Tuhan memanggil, maka Tuhan akan memampukan. Jadi pertama saya dapatkan panggilan itu, saya rasa panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Orang tua saya tidak setuju sama sekali untuk saya sekolah Alkitab, tidak ada dukungan sama orang tua. Bahkan abang saya sendiri pun tidak mendukung saya untuk sekolah Alkitab. Yang mendukung saya waktu itu hanya adik dari bapak saya itu, om kandung saya waktu itu. Hanya mereka yang mendukung. Orang tua saya, keluarga kandung saya tidak ada yang mendukung sama sekali. Singkat cerita, saya berdoa lagi, saya bilang, Tuhan, ini orang tua saya nggak setuju bagi saya mau berangkat. Karena bagi saya, restu orang tua untuk anak berangkat merantau itu sangat penting waktu itu. Jadi saya tuh sangat bergumul untuk orang tua saya tuh bisa mengizinkan saya untuk pergi ke Sumatera untuk kuliah. Saya berdoa lagi sama Tuhan, dan itu juga pertama kali saya puasa setengah hari di situ hanya untuk berdoa supaya Tuhan itu ketuk hati mama saya. Karena ketika saya kasih tahu kalau saya mau sekolah Alkitab, mama saya telepon di reject, SMS nggak dibalas karena waktu itu masih pakai telepon biasa. Belum ada Android sama sekali seperti sekarang. Jadi saya telepon, tidak angkat sama sekali, bahkan saya SMS pun nggak ada respon sama sekali. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kalau misalnya pun orang tua saya nggak setuju, mampukan saya untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan saya untuk pergi dari panggilan Tuhan. Dan situ tiba-tiba kayak ada dorongan yang kuat dari hati saya untuk saya ke orang tua saya nggak setuju, nggak apa-apa, saya pergi aja. Saya harus pergi dan saya harus berangkat, nggak boleh saya tunda-tunda. Dan puji Tuhan, seminggu sebelum berangkat orang tua saya telepon, mama saya telepon, Dek, berangkatlah, kami sudah kami sudah memikirkan dan ini jalanmu. Kalau kamu udah pilih ini, kami mendukung. Gitu saya HP jatuh, saya menangis. Dan satu hal yang saya renungkan sampai sekarang, betapa baiknya Tuhan ya. Kami boleh pindah dari Malaysia ke Indonesia. Saya boleh bersekolah di kampung bapak saya.
Sampai saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan tuh ternyata tuh sudah direncanakan dari sebenarnya dalam kandungan. Jadi saya mengingat tentang bagaimana Tuhan itu menyiapkan Nabi Yeremia dari dalam kandungan, sudah menetapkan dia untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Dan saya melihat bagaimana cerita Yeremia yang dipanggil Tuhan dia sama diri saya sendiri. Dari kesaksian mama saya itu sampai sekarang. Jadi kebaikan Tuhan tidak pernah putus lah untuk kita yang mau sungguh-sungguh taat dan merespon panggilan Tuhan gitu. Dan sampai sekarang saya masih mengingat betul bagaimana Tuhan memanggil saya itu untuk sekolah kitab. Sedangkan dulu nggak ada kepikiran sama sekali untuk saya sekolah kitab, sama sekali tidak ada. Ya Ria, makasih. Jadi dari kesaksian ini saya pengen bagikan sama teman-teman bahwa ketika Tuhan memanggil kita jangan pernah ragu. Taat saja. Dan jalani saja. Abraham dipanggil Tuhan, dia tanpa tahu tujuannya kemana, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan tujuan yang tepat untuk dia. Jadi selama perjalanannya Abraham mengandalkan ya petunjuk dari Tuhan gitu. Bagaimana kita? Seperti itu, entah kita yang sudah berlatar belakang teologi atau kita yang masih dalam tahap belajar ataupun ya kalau dibilang hamba Tuhan ya sama sih ya, anak Tuhan juga hamba Tuhan gitu, nggak ada bedanya. Jadi kalau kita bilang kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita dan kita sudah punya status sebagai anak Tuhan, bagaimana kita bukan cuman memegang status anak Tuhan, tapi bagaimana pertanggungjawaban kita untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Anissa, aku padamu Anissa. Merinding aku dengarnya. Wow, ini 2 tahun aku kenal Anissa, aku baru tahu loh kesaksian dia. Sefull ini. Luar biasa. Memang ya, Tuhan itu telah pilih kita sejak kita dalam kandungan seperti yang dikatakan oleh Yeremia kan. Jadi luar biasa sekali, Tuhan itu baik. Dan ya, buahnya Anissa bisa lihat sendiri. Jadi buah yang Anissa tabur itu bisa kita nikmati. Dan kita tanam, dan kita juga bertumbuh, dan kita juga menghasilkan buah untuk orang lain. Jadilah terang dan garam ya Anissa. Terus semangat. Amin. Oke. Terima kasih tepuk tangannya Riyama. Gimana sih ini cara tepuk tangan tuh? Aku nggak tahu. Ada efeknya tuh bisa tuh Bang. Efek suara ya? Iya. Oke, sebentar ya teman-teman. Biar Love you agak. full juga Ritonang. Oke. Sebelum kita dengar kesaksian dari Kakak Ina, kita akan sambut abangku, Abang Gindo Tambunan. Shalom Abang Gindo. Selamat malam. Shalom saudaraku, shalom. Setelah sekian lama nonton live streaming, aku baru naik untuk pertama kalinya Bang Gindo. Ini luar biasa, ini Iya, pasti ada iya. kesaksian nih Bang Gindo nih. Kalau kesaksian sih Tuhan tuh tetap baik untuk kita. Amin. Dan apapun pergumulan abang itu semua sudah tertulis di Alkitab, Bang ya. Bang Tambunan boleh on cam supaya kita mengenal wajahnya. Cuman saya mau Request dari saya nih. saya mau mau buat satu lagu dulu buat abangku ini ya biar tetap kuat Mantap. Inilah. Oh lo abang, dan lanjutkan. minta pertolongan dari Tuhan. Itu semua sudah kehendak Tuhan ya. Amin. Lanjutkan abang. Silakan Bang, kami siap mendengarkan. Ya.
memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan kan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Thank you. Terima Terima kasih Bapak Gindo Tambunan. Siap, siap Pak Bang. Saksian pujiannya sangat luar biasa sekali. Selalu mampir di live aku, jangan lupa naik ya. Jangan typing terus, iya. naik ya sekali-kali. Iya, iya Bang. Bang Malik Kita tolong minta- kasih naik tur ya Kita mah. minta pertolongan dari Tuhan ya Bang ya. Amin. Pasti kita akan saling mendoakan, kita topang semua dalam doa. Gimana Nisa? Tolong kasih naik itu yang namanya Ria mah. Riyama. Yeps. Riyama, oke. Yang tadi Bapak Gindo Tambunan dengan kesaksian pujiannya bahwa saja Yesus telah menganggap kita sebagai sahabat. Dalam Yohanes 15 ayat 15 berkata, Terima kasih. aku Pasien. mengatakan kepadamu bahwa kamu bukan lagi seorang hamba, tapi kamu sudah dianggap sebagai sahabat, karena derajat hamba dengan sahabat atau hamba dengan tuannya itu sangat di bawah, tapi sahabat adalah orang yang mempunyai hubungan yang karib dengan satu sama lain. Maka Yesus mengatakan, aku tidak lagi menyebut engkau hamba, tapi aku menyebut lagi engkau sahabat, karena apa yang aku dengar dari Bapakku telah aku beritakan kepadamu. Maka kita sangat berbahagia sekali bahwa kita dianggap sebagai sahabat oleh Tuhan Yesus. Sama-sama kita. Oke. Sebelum kita lanjut ke teman-teman yang lain, saya akan sambut Kakak Riyama Betrik.
Aritonang. Shalom kakak Riyama. Ayo Riyama, siapa tahu mau kesaksian juga. Riyama, di manakah suara indahmu? Riyama. Ya sudah, kakak Ina. Aku pengen dengar loh kesaksian kakak Ina. Are you ready kakak Ina? Kak Ina, jangan tidur Kak Ina. Tadi si Rama udah WA bang, katanya dia duluan. Oke. Saling lempar ya di sini ya. Bang, kami ini satu alma mater nih dari Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Oh. Berempat. Sama yang itu YMH 1298 itu. Siapa itu? Herlina, naikin bang. Naikkan dulu si Erlina, Bang. Naikkan. Ini Persekutuan Immanuel kelas ya. Oke Bang Malik, Yanti, kalau kami kesaksian ini Yanti. sebenarnya kami semua dari teman-teman ini tujuannya hanya satu tadi. Kami rindu Bang Malik untuk bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Setuju. Yanti Tuhan kirim izinkan. formulir Yanti. Kalau Tuhan izinkan. Karena menurut kami Bang Malik tempatnya kayak kami bilang tadi, STT adalah tempat yang wadah lah yang memang bersedia untuk membentuk dan memproses Bang Malik, dan kami percaya itu tidak akan sia-sia. Amin. Di sana dosen-dosennya berintegritas, apalagi yang Nainggolan ini dedikasinya tinggi tuh. Haleluya. Saya nggak ada lawan itu. Aku follow Ninggolan. Ah, sekalian mintakan nomor WA-nya biar dikirimkan dia formulirnya sama Momo ini. Boleh. Gas nape. Kak Riyama Kalau tinggal yang di mana, Riyama Kak ini Riyama? pegawai perpustakaan di sana. Ipe. Aku ketua sinode aku lah. Wow. Sinode GMII. Asisten Pak Otto. Tunggu dulu. Ini Gindo Tambunan ini orang mana nih, Bang? Tanya lah. Ayo Yanti tanya aku Soalnya dong. tadi suaranya tuh sangat Riyama, bagus diam, sekali Riyama. gitu. Tadi sebenarnya saya udah mau tidur kan, dengar suara Abang ini langsung bangun. Saya tinggal di Bekasi. Leh. Bekasi, Bang ya? Iya Bekasi kakak. Yanti. Bekasi. Di mana Bekasinya Bang Gindo? Di Cibitung, Kang. Oh, udah nikah, Bang. Udah Harapan Indah loh kemarin. Yanti. Iya. Jadi yang abang itu, abang gereja di situ, yang apa namanya? Yang kemarin itu bang? Yang di mana? Yang di GKI. Yang gereja abang itu yang di Bekasi itu, Iya. pondok apa namanya? Lupa saya. Pondok Pelita. Riyama, diam kau. Kenapa memang? Lupa saya. Kami itu sering di situ ngisi acara untuk acara pernikahan. Oke. Aduh, aku lupa namanya. Yang di Apa ya Bekasi namanya? itu tuh bang. Iya. aku Rawalumbu kan? kadang- Rawalumbu kah? Raw apa Di namanya? Rawalumbu ya, di Rawalumbu. Oh, abang sering isi di sana. Iya, cuman kita Baik. nggak pernah ketemu Penyanyi berarti Abang ini ya? ngisi acara untuk wedding kakak. Oh, bisa lah kita undang ini untuk kebaktian pemuda Sesumbaksel. Bisa. Gas. Aduh. Boleh. Boleh ya, Bang ya. Manggil tulangku Tambunan. Oh iya. Iya, salam kenal lah ya. Itu ya. Salam kenal tulang. Ya bere. Berarti Bapak Gindo ini HKBP baik. Nggak berani aku manggil Bera. Kenapa nggak berani? Mungkin umur kan sudah lebih tua itu kakak itu.
Aku 27 tahun, namang tahe. Oh iya. Oh masih muda berarti. Emang pulang umur berapa nih? Udah sampai setengah abad. Udah. Udah ya? Enggak. Iya. Ini Bang Gindo ini di bawahku dia. Dia 23 Udah. tahun. Udahlah Yanti, itu anak baru lahir kemarin Yanti. Ya, juga ya. Berapa? Enggak tahu aku umurnya. Tapi kalau sama Riama nggak apa-apa, beda umur bisa kali seumur hidup. Oh, enggak. Ini Gindo Tambunan ini kalau Yanti berenya, aku baranya. Oke. Apa yang mau disampaikan Kakak Riyama dari perpustakaan? Aku enggak di perpustakaan, Yanti Bang. Yanti itu bang, bukan Yanti Riyama. itu di perpustakaan. Aku kepala sinode aku ini. Oh, sudah di mana HKBP? Oh, mana GMI. Yanti? Gereja Misi Injil Indonesia. Oh, Kepala perpustakaan. GMII ya. Iya, Bang. Kalau Kak Ina dari gereja mana Kak Ina? Gereja Saya Kerinduan dari Gereja Protestan Injilin Nusantara. Hah? Saya dari GPIN. Oke, kalau Kakak Nenggolan? Oh, kalau saya dari ini Gereja Kristen Protestan Angkola, GKPA Batak. gereja suku. Injili semua kalian ya. Yes. Aku merasa sudah ya. No. Enggak lah. Enggak lah. Tapi Kalau abang mau tahu perbedaannya, jiwaku tanya yang Injili. nama Riama itu. Ketua Sinode itu. Daftarkanlah aku jadi jemaatmu Kakak Riyama. Ah, jangan Bang, kan jadi jemaat, janganlah kalau jadi imamnya jemaat. pun boleh dek. Masuk STTE aja dulu, nanti baru kau angkat jadi vikaris di sinode. Masuk lagi ke sana. Iya. Memang ya. Iyalah. Tunggu dulu, tapi aku tadi penasaran dengan yang tadi Bang Malik bilang ada udah mendaftar di kampus itu. Kampus apa namanya? Aku di Karisma Bakti. Di Kalimantan ya? Iya, di Kalimantan. Dia Aku dari baru dengar nama GKE. kampus itu ya. GKE. Gereja Kalimantan Evangelis. Oh, yang Sinodenya. GKI itu. Oh, Oh, ada itu juga kawan-kawan. gereja pertama di Kalimantan kan? Iya. Ya enggak sih? Si Devi kan bergabung apa? Yang pelayanan yayasan tapi sering membantu di GKI juga. Iya. Jadi sekolahnya punya gereja itu ya? Iya, betul banget. Karena kalau di Kalimantan yang kami tahu, jadi kan kami nih sekolah kami itu di bawah yayasan namanya Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia. Ada di Batu Malang pusatnya. Ada 3 sekolah teologi. Ada Sebentar ya. Aku kayaknya di Nggak, udah lari dia. bukan, dia lagi terima ini kayaknya. Yanti. Diam dulu kalian 3 itu. Jiwa pembuli kalian itu jangan keluar di sini, Boneng. Ri, Oi. ada mahasiswa dari sana nggak? Nggak ada. Aku lah satu kali lagi S1. S2 lah. Kakak namanya Abdi Wacana, tahu? Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana. Itu bernaung di Sinode GKE. Oh gitu. Belum pernah dengar. Kalau yang aku tahu di Kalimantan itu ada namanya STT Misia. Itu yang punya GMII, itu yang Gereja Misi Injil Indonesia. Ada yang STTAT Sekolah Abdi Tuhan Injili. Itulah yang sama dengan kami. Kayak yang saya bilang tadi, kami di bawah yayasan, tapi ada 3 sekolah teologi. Ada di Batu Malang, ada di Palembang, Sumatera Selatan. Itulah kami berempat ini. Dan ada di Anjungan, Kalimantan Barat, Sekolah Abdi Tuhan Injili. Dan di sana juga ada sekolah, ada satu punya alumni dari kami juga, tapi dia sudah punya sekolah tersendiri juga di Kalimantan. Tapi kalau yang wacana itu tadi belum pernah saya dengar. Oke.
mungkin kami saja yang tidak pernah dengar, atau mungkin juga sekolahnya yang belum terkenal. Kak P kabur nih gara-gara Oke, oke teman-teman. Teman-teman ada yang mau disampaikan? Ini udah jam 12 loh. Aku mau tidur soalnya. Yang mau disampaikan Bang, silakan isi formulirnya kalau sudah dikirim Yanti ya Bang. Enggak, kalau dari kami, kalau memang abang terpanggil, doakanlah sungguh-sungguh dan harus belajar mencari tahu di manakah sekolah yang memang bukan hanya akreditasi, tetapi memang yang betul-betul jadi wadah yang bisa memproses dan memberkati abang lah, mempersiapkan abang jadi hamba Tuhan yang memang siap melayani Tuhan seumur hidup. Amin. Dan Iya, tapi wadah kami terbaik itulah sarankan di Sekolah STTE Tinggi ya. Teologi Ebenezer Palembang, Tanjung Enim. Oke. Doakan Aku sungguh-sungguh, kabarin Bang. Nisa. Nanti aku Udah? kabarin Nisa kalau aku terpanggil untuk sekolah di sana. Saya menunggu kabar baik ya Bang Malik. Oke deh. Kapan-kapan kalau Bang Malik ini lagi, ngajaklah kami ini. Jangan apa ya, jangan langsung ini kalau dengar suaranya Riama, Nainggolan, saya, dan itu kami semua satu kelas. Jangan Percayalah, kena ini mental, memang orang yang sudah dipilih dan ditetapkan ini. jangan kena mental ya Bang. Tenang, aman kita. Kita satu. Sama-sama saudara. Asik. Jangan langsung trauma Oke ya. deh. Kalau masih membuka Oke ruang deh, oke. kesaksian, kawanku yang nama Aritonang ini, yang baru Aritonang ini udah siap deh. Oke, Bang, anak besok poin apa? aku agak Besok kan? besok aku jam 7 aku buka live. Ah iya, Untuk jangan kalian aku malam-malam lebih kali. awal. Iya, aku lebih awal. Oke? Oke, Gak bisa Bang. jam 5 sore Bang. Jam 5 aku Yang masih oton bayar. Kurama. Kelihatan bale. Canda. Oke. Oke, Oke, Tuhan aku berkati turunkan ya. semuanya ya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih banyak. Bang berkati. Gindo, Terima jangan kasih. lupa Tapi besok nanti mampir lagi ya. Oke, Kakak Ina, terima kasih banyak. Kakak Ninggolan, mau lihat itu. Oke, Mau lihat Raku, mau lihat teman-temanku, hasian-hasianku semuanya. Terima kasih banyak kesaksiannya. Kita diberkati di datang dan garam ya teman-teman. Luar biasa sekali sampai jam 12. Aduh, kayaknya aku kesiangan ya. Aku jemput spesial dulu soalnya besok ini. Semangat Kang, semangat juga lah abangku, Raku, jangan begadang yo. Kalian teman-teman juga jangan begadang, karena begadang bisa merusak tubuh kita. Berbahagialah teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Berbahagialah yang tidak melihat mempercaya. Sebelum kita tutup live streaming, aku rindu untuk kita sama-sama rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala berkat karuniamu. Sampai pada malam hari ini kami bersuka cita, kami diberkati oleh kesaksian-kesaksian dari beberapa anak-anakmu, beberapa hamba-hambamu juga yang ada di sini. Kami berdoa untuk teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan, semoga menjadi penguatan iman mereka, karena iman timbulkan pendengaran akan firman Tuhan. Semoga teman-teman diberkati, semoga teman-teman selalu disehatkan, teman-teman dalam kerjaan, dalam lingkup kehidupan mereka, dalam keluarga diberkati selalu. Berbahagialah teman-teman yang mendengarkan firman dan melakukannya. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyertai engkau dengan kasih karunia dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia biji mata Allah, kita semua percaya bahwa kita akan dijemput di awal-awal yang permai bersama Kristus Yesus sampai pada kesudahannya. Amin. Thank you.